Ya, ketemu lagi teman-teman di podcast Putut EA Podcast. Sebelum saya ngobrol dengan sahabat dan teman bergulat dalam bisnis buku ini, Mas Cahyo Satria, saya perkenalkan dulu. Saya kasih pengantar dulu ya. Kalau kita ngomong soal industri kreatif itu Jogja salah satu dapur gudangnya gitu. Salah satu gudangnya, mau ngomong soal film, ngomong literasi, teater, tari semua adalah di Jogja. Apalagi seni rupa itu gudangnya. Penulis juga gudangnya. Nah, dan tentu saja dunia literasi atau dunia perbukuan, dunia bisnis buku itu Jogja salah satu penyumbang kreator-kreator di bidang itu. Dan satu bidang itu tentu saja membutuhkan daya dukung bisnis yang baik. Kenapa seni rupa maju di Jogja misalnya, itu karena daya dukung bisnisnya di seni rupa itu bagus gitu. Nah, daya dukung bisnis dalam dunia literasi dan perbukuan di Jogja itu juga bagus. Nah, salah satunya ya Mas Cahyo Satria ini. Kalau saya kan penulis, gitu ya. Sambil minum boleh ya? Oh ya, tenang aja. Nah, Mas Cahyo ini yang menarik dari Mas Cahyo itu ini kaos saya ini ya. Ini menunjukkan bagaimana Mas Cahyo itu dianggap sebagai salah satu orang penting lah bagi teman-teman muda di dalam dunia literasi. Jadi kalau kita lagi makan, ngopi-ngopi di resto atau apa itu selalu kalau pakai kaos gini gratis. Itu kodenya bilnya di Mas Cahyo. Jadi dibikinin kaos ini gitu. Itu teman-teman muda di daerah utara gitu ya, itu Mas Cahyo itu bos lah. Sultan muda. Yang menarik dari Mas Cahyo ini nanti adalah beliau berbisnis sejak dari nol gitu ya. Bahkan nanti kita korek lah. Bahkan minus gitu ya. Dan sekarang menjadi pemilik salah satu penerbitan yang cukup besar dan agresif gitu di Jogja, yaitu Siramedia. Siramedia Group, bahkan sudah grup ya. Mas Cahyo bisa cerita nggak dulu awalnya bisnis atau sebelum bisnis buku, kenapa bisa masuk atau ada di lingkungan perbukuan? Ya itu. Oke, saya sebenarnya introvert nih, agak malu di depan kamera. Jadi perkenalan saya dengan dunia perbukuan itu lebih tepatnya di tahun 2005. 2005. Mas Cahyo waktu itu usia berapa kalau boleh tahu? Saya 87, berarti 25 tuh berapa tahun ya waktu itu ya? 22 ya? Enggak ada yang bisa matematika. Hah? Tidak dong. Oh, masa 15 tahun? Baru kitan dong. 87. Masuknya di 2005. 2005 kurangi 87. Bisa enggak sih? Aduh. Ya pokoknya masih muda lah itu. 18 tahun. Ya, 18 tahun. Jadi 2005 saya kebetulan asli dari daerah Cilacap, di Jawa Tengah. Saya lulus SMA 2005. Kemudian karena kondisi keluarga saat itu tidak memungkinkan untuk membiayai saya kuliah waktu itu. Pada akhirnya saya bekerja di salah satu distributor buku di Jogja. Nah itu jadi selepas SMA gitu, itu langsung bekerja di distributor buku itu. Nah di situ karena memang waktu itu tidak dibutuhkan karyawan gitu istilahnya. Ya saya kerja apa aja deh di situ gitu.
ya bantu-bantu ngiket buku gitu kan, Bungkusin gitu ya. bungkusin buku, packing buku, kemudian karena waktu itu distribusi ini juga masih kecil, masih ramping sekali karyawannya, admin hanya ada satu, gudangnya ada satu dan seterusnya, memang masih merintis gitu distributornya. Oh, distributornya pun masih baru ya? Masih baru. Di tahun itu. Tepatnya di 2003 distributornya. Kalau boleh kita sebut nama solusi boleh, ya. Solusi distribusi. Solusi distribusi. Karena kebetulan buku Mojok juga distribusinya di situ. Jadi kita sebut saja. Kirain dilarang menyebut merek enggak ya? Enggak apa-apa ini boleh promo. Jadi 2003 solusi itu berdiri, kemudian 2005 itu saya masuk. Jadi perusahaan itu baru hitungannya masih sangat muda ya, di bawah 5 tahun. Di 2 tahun bahkan baru 2 tahun dengan sangat minim karyawan waktu itu. Nah, saya masuk di situ 2005, di sana saya menjabat komisi C. Apa tuh? Saya tolong gawe ke wedang sih. Siap, ada tamu saya bikinkan gitu kopi ya? gitu kan. Jadi pinter bikin kopi. Oh, pinter bikin kopi. Jadi suatu waktu ada tamu gitu, di kulkas hanya ada Fanta dan semangka waktu itu. Saya tuangkan Fanta di gelas gitu, terus kemudian tak kasih irisan semangka kayak ala resto itu. Jadi loh ini saya memang agak ngaco ya orang. Harusnya dibikinin minum ya apa aja gitu. Tapi biasanya teh kopi gitu kan. Karena ada Fanta di situ, saya kasih, sebut Fanta boleh ya? Enggak apa-apa. Kasih irisan semangka segitiga resto gitu. Dia emang agak ngaco sih. Jadi di sana saya mengerjakan apapun, termasuk mengirimkan buku, kemudian packing buku dan lain sebagainya. Tepatnya di komisi C itu tadi ya, apa aja saya kerjakan, bagian umum lah, bagian umum. Lantas kemudian di 2005 itu perkembangan distributor ini, perkembangan solusi ini juga berprogres gitu ya. Artinya masa dimana kalau Mas Putu tahu waktu era BG, BG itu ada banyak penerbit yang gelundung gitu istilahnya. Oke. Biar saya jelaskan dulu ke pemirsa dan pendengar ya. Jadi di Jogja itu sempat ada badai namanya badai BG atau Biliat Giro. Biliat Giro. Ya. Jadi intinya gini, kira-kira ada penerbit nerbitin buku, dia nggak harus menunggu bukunya laku, tapi sudah bisa diberikan BG, dicairkan BG. BG itu kemudian bisa dijual untuk mendapatkan uang cash, untuk mencetak buku lagi. Tapi ternyata BG itu bermasalah kemudian ya. Masalah. Kemudian yang kalaupun misalnya BG-nya nggak bermasalah, sistem jual beli buku waktu itu namanya kredit returnable. Dibayar dengan BG caranya, kredit, tapi sewaktu-waktu bukunya itu bisa diretur oleh distributornya. Gitu. Kalau diretur kita mesti kembaliin duitnya yang sudah diberikan gitu ya. Biasanya penerbit tidak mau mengembalikan uang, tapi mengembalikan dalam bentuk buku lagi gitu. Dalam buku lagi diganti. Makin kacau. Ya, jadi itu perputaran itu semakin kacau, dan kemudian ada masa di mana kemudian BG itu banyak yang kosong dan lain sebagainya, karena mungkin distributornya sudah tidak terlalu kuat gitu ya. Dan akhirnya di era itu muncul sistem konsinyasi atau titip jual. Saat itu tapi solusi distribusi langsung konsinyasi. Enggak kena badai itu, enggak kena gonjang-ganjing itu. Jadi waktu itu juga masa peralihan di mana orang-orang biasanya menerbitkan buku langsung dikasih BG. Kalau gambarnya dikasih cek dan kemudian cair gitu kan. Kalau konsinyasi kan titip jual gitu kan. Buku didistribusikan, kemudian kalau ada penjualan baru dilaporkan dan dibayarkan sesuai dengan yang terjual. Itu kan prosesnya relatif lebih lama gitu. Lebih lama tapi fair. Iya, betul. Tapi fair. Nah, sistem itu waktu itu tidak terlalu populer, di kalangan perbukuan Jogja karena nggak dapat uang cepet. Iya kan? Uang cepet gitu. Pada akhirnya karena era BG kemudian jatuh, lantas muncullah era konsinyasi ini. Nah, solusi berada di masa peralihan itu. Jadi 2003 masih ada BG-BGan juga kan. Dan di 2005 saya masuk, itu sedikit banyak penerbit sudah merubah polanya untuk terbiasa dengan titip jual. Bahkan banyak penerbit juga yang lahir di era itu, di mana sudah langsung merasakan eranya konsinyasi, bukan lagi
dibeli dengan cara dikasih BG gitu. Nah, singkat cerita, kalau perkenalan saya di dunia perbukuan itu di situ, Mas. Iya. Di distributor solusi distribusi namanya waktu itu. Dan kemudian saya bekerja di sana sebagai bagian umum, apa aja saya lakukan. Bahkan sampai sekarang. Di usia yang masih sangat muda ya. 18 tahun waktu itu. Iya, 18. Kemudian kalau nggak salah kuliah ya? Kuliahnya baru sekian tahun berikutnya. Oh gitu. Jadi kerja di situ 2005, kemudian karena distribusinya ini solusinya masih berkembang juga, butuh marketing, butuh apa dan lain sebagainya gitu. Jadi saya nyambi apapun. Kadang saya bikin faktur, saya jadi marketing, saya jadi bagian gudang, ekspedisi dan lain sebagainya gitu kan. Jadi hampir semua pekerjaan kecuali nyetak ya, percetakan. Nah, di percetakan tidak masuk dalam pekerjaan yang ada di distribusi sih. Oh iya sih, benar. Jadi hampir semua pekerjaan di distribusi itu saya bisa gitu. Termasuk melobi toko dan lain sebagainya gitu. Jadi menguasai skill yang ada di situ semuanya. Bahkan ekspedisi ya. Ekspedisi, bikin faktur dan lain sebagainya kita bisa semua. Gitu. Jadi karena semua dikerjakan, pada akhirnya menguasai banyak hal. Tapi kemudian saya lebih tertarik di pemasarannya atau di marketingnya. Oke. Jadi setelah 1 atau 2 tahun di dalam kantor ngapain aja saya kerjakan, kemudian di 2 tahun berikutnya saya fokus di marketingnya, di pemasarannya. Nawarin ke toko buku, kemudian melobi toko dan lain sebagainya. Bikin event, ngedilkan banyak hal supaya produknya bisa terdisplay dan terekspos di toko dengan baik dan seterusnya. Itu perkenalan saya dengan buku. Kemudian 2008 sebelum sampai 2008 ternyata masih banyak hal yang ternyata bisa dipelajari di situ. Karena ketika saya di distribusi itu kan hanya mengolah buku yang sudah jadi, ngerti nggak saya? Jadi karena di distribusi itu pokoknya buku datang dari untuk dikirim, dipasarkan. Gitu. Saya tertarik dengan bagaimana cara membuat buku atau proses membuat buku itu seperti apa. Gitu. Kebetulan di solusi itu juga penerbitnya welcome sekali untuk berbagi cerita gitu, berbagi pengalaman, bahkan ngajarin gitu ya, bahwa dalam proses pembuatan buku itu ada namanya layouting, kemudian editing, terus desain cover dan lain sebagainya, baru kemudian dicetak. Nah, saya melihat ada semacam peluang baru di situ, di selain di distribusinya gitu ya. Berarti di percetakan ada juga nih yang bisa di penerbitan ada juga nih peluang yang bisa kita maksimalkan. Nah, waktu itu saya mencoba belajar apa yang dikerjakan oleh penerbit. Nah, dan penerbit di Jogja itu tadi ya. Itu tadi. Welcome lah ya. Sampai saat ini kalau kita datang ke ini para penerbit itu teman-teman, wah itu sangat welcome. Ya, mau belajar menerbitkan buku tuh dengan sangat mudah. Sharing itu bagian dari kultur penerbitan di Jogja gitu. Ya betul. Waktu itu 2007 ya, berarti 2 tahun setelah saya masuk di distributor itu, saya melihat ada peluang di proses pembuatan buku. Dalam hal ini adalah layouter. Saya tertarik bagaimana kalau misalnya saya belajar cara melayout buku gitu. Supaya apa? Supaya mungkin ada orang yang bisa saya kerjakan nih layoutannya. Di freelance kan waktu itu sangat-sangat biasa. Bahkan penerbit nggak punya karyawan, semuanya di freelance kan. Oke. Kemudian saya belajar cara melayout. Cara melayout. Nah, cara melayout bukunya saya karena waktu itu serba minim gitu ya, nggak bisa langsung masuk kuliah desain dan lain sebagainya. Kebetulan ada salah satu lembaga kursus yang kaitannya sama buku, jadi ngedesain cover, layout dan lain sebagainya gitu kan.
Sebut namanya boleh, namanya Andicom IT School. Itu penerbitan Andi yang kemudian punya Ini Andi Offset. Andi Offset. Oke. Andi Offset punya semacam lembaga kursus itu untuk pelatihan cara mendesain buku, nge-layout buku dan lain sebagainya. Nah, saya masuk di situ belajar cara melayout buku. Nama tentornya saya lupa, adalah pokoknya Mas. Tapi waktu itu apa pakainya? PageMaker? No, itu sudah di InDesign. Udah InDesign ya? InDesign CS2 waktu itu. CS2 2000. Saya hanya bisa nyebut nama tapi nggak bisa ngerjainnya. Era PageMaker saat itu masih dipakai, cuman sudah mulai berkurang karena fitur InDesign sudah sangat memudahkan untuk melayout buku gitu ya. InDesign CS2 waktu itu kalau nggak salah. Saya belajar layout, kemudian bisa nih layout nih. Layout buku-buku standar gitu bisa lah gitu kan. Oke, gue bisa layout nih. Tinggal bagaimana saya memasarkan diri saya untuk jadi layouter dari penerbit-penerbit yang ada di Solusi nih, yang masuk di Solusi. Oke, layout kita bisa layout karena aku belum punya pengalaman juga, artinya belum ada bukti bahwa aku udah bisa nge-layout dan ini hasilnya gitu kan. Iya. Portofolionya belum ada. Gambarannya gitulah. Nah, kemudian ini kalau saya bisa nge-layout dan nggak, korbannya siapa nih gitu kan. Korbannya siapa gitu. Nah, karena nggak ada yang mau nge-layoutin buku di saya, pada akhirnya kenapa saya nggak bikin aja sendiri gitu. Kenapa nggak saya nge-layout buku untuk saya terbitkan sendiri. Kan kita belajar juga cara menerbitkan, bagaimana mengajukan ISBN ke Perpusnas dan seterusnya. Betul. Saya belajar banyak hal dari para penerbit yang masuk di Solusi distribusi itu gitu kan. Akhirnya 2008 Januari itu terbit buku pertama saya. Di mana berarti langsung bikin penerbitan kemudian memutuskan banyak uang dong sudah saja. Sebenarnya enggak banyak uang. Ini kalau diceritakan agak panjang ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi saya waktu muda itu, waktu gemar menabung. Usia itu, saya menabung, benar, gemar menabung. Saya menabung, saya punya cita-cita yang sangat sederhana waktu itu, sangat sederhana karena ya memang nggak muluk-muluk gitu. Cita-cita saya adalah punya Astrea Grand second. Kenapa second? Karena waktu itu juga udah nggak keluar Astrea Grand, keluarnya udah Supra X gitu-gitulah. Kenapa suka Astrea Grand? Nggak tahu, saya kemampuannya aja sih kali ya. Waktu itu siapa tahu ada waktu muda gitu. Ada. Jadi waktu kecil itu ayah saya pernah punya motor Astrea Prima waktu itu. Terus saya masih kecil, segini kali ya. Enggak dong, udah sudah bisa mengingat lah. Saya pernah punya Astrea Prima dan waktu itu hilang, dimaling orang gitu. Di kampung saya memang jarang yang punya motor waktu itu ya. Mana masih nyicil kali gitu kan. Aku nggak ngerti detailnya. Tapi hari itu rumah kami dibobol dan motornya hilang gitu. Zaman dulu belum ada teknologi GPS bisa di tracking dan lain sebagainya. Jadi kalau udah kayak gitu ya udah biasanya bablas aja gitu. Nah, kemudian singkat cerita jadinya saya punya kepikiran punya motor sendiri gitu. Karena memang dari kecil saya tidak pernah dikasih gitu kalau sama orang tua. Misalnya sepeda ya beli sendiri, nabung sendiri, kamu beli sendiri gitu. Punya Astrea Grand second itu 5 juta waktu itu harganya. Di saat 2017 akhiran itu udah kekumpul nih 5 juta itu. Hingga saya berpikir ini akan saya beli kan, mimpi saya gitu, untuk punya Astrea Grand second itu ya, dapat kan. Ya. Tapi saya pikir lagi, aku bisa nge-layout, aku bisa bikin cover dan lain sebagainya, ada uang 5 juta beli Astrea Grand gitu ya. Akhirnya modal itulah yang saya pakai untuk membuat Siramedia pertama kali. Jadi modalnya Siramedia itu 5 juta rupiah yang seharusnya waktu itu bisa saya eksekusi untuk membeli mimpi saya untuk beli Astrea Grand itu. Berarti bikin penerbitan belum punya kendaraan? Belum. Waktu itu pakai Suprafitnya kantor, warnanya biru. Saya pinjem motor kantor. Wah, ini fenomenal ini. Jadi belum punya apa-apa. Belum punya apa-apa karena memang nggak punya
tabungan juga, terus kemudian Ya itu tabungannya 5 juta itu lah ya. iya 5 juta itu Di juga tahun 2017-an akhir. 2007 mungkin bro. Oh iya 2007, sorry 2007, 2007 benar-benar. Bukan angka yang tinggi juga walaupun 2007. Bukan angka yang tinggi, karena waktu itu saya gaji di Solusi 2005 itu 150.000 per bulan. UMR saat itu mungkin 500-an ribu sekian lah. Tapi karena jadi komisi C itu 150 ribu itu juga slip gajinya bukan gaji pokok, tunjangan transport gitu, itu enggak cuman honor gitu. Honor 150.000 Asia. Jadi memang sangat dari nol gitu, dari nol banget. Memulai Siramedia bukan sudah punya uang. Nggak takut waktu itu duitnya lenyap, gagal gitu? Nah ini menarik. Gimana? Karena dari awal saya ada di distribusi, saya ngamatin tuh buku-buku apa yang laku, terus kira-kira range harga berapa buku itu serapannya tinggi dan seterusnya. Kan setiap hari nyiapin RO tuh dari Gramedia. RO itu repeat order. Repeat order kan berarti buku yang laku. Buku laku, ya. Kan berkomunikasi dengan toko juga, kira-kira perkembangannya di toko itu seperti apa. Sedikit banyak punya data kalau misalnya mau bikin buku, range harganya sekian, tema-temanya kayak begini dan seterusnya. Belum PT berarti ya? Belum. Ya, waktu itu ngajuin di SBN ya, di Perpusnas juga waktu itu belum harus pakai. Iya, tidak harus pakai PT ya. Iya. Buku apa yang diterbitkan pertama kali? Era itu buku Khalil Gibran yang paling laku. Memang. Iya. Saya bikin buku Khalil Gibran. Bikin buku Khalil Gibran. Pertamanya Siramedia itu Khalil Gibran. Ingat judulnya nggak, bro? Judulnya Paradise of Love. Cinta. Jadi kutipan kata-kata mutiara tentang cintanya Khalil Gibran. Waktu itu memang sangat populer gitu. Laku dan bahkan sangat membantu untuk proses buku berikutnya. Buku itu dicetak ulang Mbah Mangun kalau nggak salah waktu itu. Percetakannya kalau Mas Boto tahu, itu beberapa kali, jadi dicetak ulang, cetak lagi, habis lagi gitu. Dan akhirnya masuknya kan tetap distribusinya ke Solusi. Iya. Oke. Dan di Solusi itu memang anggotanya itu dikasih keleluasaan untuk banyak belajar. Misalnya saya kursus itu, di kursus itu yang bayarin Solusi waktu itu, dikursusin gitu kan. Terus, itu kalau nggak salah Pak Haryadi ya? Pak Haryadi sangat membantu karyawannya dan anggota-anggotanya gitu. Jadi untuk pengembangan kapasitasnya. Kalau mau bisnis boleh juga, bikin perduitan boleh nggak? Kan itu sebenarnya kalau di perusahaan lain mungkin ada konflik interest yang ribet gitu kan. Kalau berkembang aja nggak apa-apa. Iya. Padahal karena diperbolehkan, dan kemudian saya punya ketertarikan di awalnya di desain sih sebenarnya, di desain dulu, kemudian eksekusi lah itu di awal tahun 2018, Januari 2018 Siramedia itu terbit buku pertama kali itu. Dan dari buku pertama itu ternyata mampu membiayai buku-buku selanjutnya. Buku kedua ya laku juga ternyata. Laku juga. Buku kedua apa? Kok laku semua gitu. Buku kedua apa? Masih ingat? Buku kedua saya agak lupa judulnya. Oh ada, waktu itu trennya buku-buku kesehatan. Udah punya pegawai belum? Belum, saya semua ngerjain sendiri, layout sendiri, bikin cover sendiri. Sendiri? Iya. Terus kasih ISBN sendiri. ISBN, pakai fax dulu ya. Iya. Terus ya sendiri semua, karena yang nggak punya karyawan, nggak bisa gaji karyawan. Siramedia itu berarti sudah berapa tahun berarti? Kalau hitungannya sekarang 12 tahun. 12 tahun dari mulai bikin nggak punya kendaraan, sekarang mobilnya banyak banget, sepedanya mahal banget ya. Memang sepeda sih, tapi sepedanya bisa untuk beli mobil. Naiknya Harley Davidson punya. Ada rezekinya. Nggak bisa ceritain nggak Mas Cahyo bagaimana mengelola proses ini? Kan kalau cuman bisnis orang oke deh bisa memulai, mungkin takut bisa diatasi. Tapi problemnya saya sendiri kan belajar bisnis, ada teman-teman saya banyak yang berbisnis. Problemnya adalah mengawal bagaimana bisnis itu dari mulai kecil kemudian bisa tumbuh gitu. Oke.
Eh, Era itu kalau saya amatin memang bikin buku tuh gampang banget, gampang banget dalam artian gampang laku gitu ya. Sekarang kan bikin buku kayaknya ribet tuh. Ribet karena banyak hal yang harus dipikirkan, persaingannya juga sangat kompetisi makin keras ya sekarang. kalau waktu itu memang penerbit yang ada di zaman itu, siapapun itu pasti bakal bilang bahwa itu era dimana enak banget bikin buku. Jadi bikin apa aja bisa laku gitu, bisa jalan lah bisnisnya. Kalau sekarang kan bikin buku kan mungkin banyak banget pertimbangannya kan. Kalau dulu mungkin juga tidak terlalu sebanyak sekarang, persaingannya jadi nggak terlalu yang gimana banget. Sama waktu itu kalau kita bisa sharingkan ke kawan-kawan yang dengar ini, tema buku itu bisa ditebak gitu. Trennya tuh nggak. Kalau sekarang kan medsos tuh bikin banyak distraksi banyak hal gitu ya. Jadi kepecah ke banyak hal. Kalau dulu kalau di buku lebih mudah untuk membaca pasar kalau kita ngomongin ke market orientednya. Tapi kalau bagaimana kemudian bisa survive di situ karena memang di masa itu nggak terlalu banyak tantangan gitu ya. Di mana gawe buku didistribusiin juga antara distributor dengan toko buku gitu. Itu masih nyaman gitu kerjasamanya gitu. Nah, Siramedia kemudian bisa bertahan sampai hari ini, hampir 13 tahun usianya, karena kalau mungkin saya boleh sharing itu, saya dari awal berupaya untuk tidak menggunakan uang dari hasil berbisnis itu untuk kepentingan di luar bisnis. Jadi kebanyakan pebisnis pemula dalam tanda kutip gitu ya, itu biasanya ketika belum pernah pegang uang, habis itu pegang uang banyak, biasanya lupa ini uang apa harusnya, ini alokasinya untuk apa dan seterusnya. Nah mungkin dari situ Siramedia kemudian bisa bertumbuh. Jadi hati-hati betul mengelola uang gitu. Ya, manajemen keuangannya juga harus bagus. Itu salah satu yang mungkin Siramedia lakukan dari awal. Tapi gitu. sempat scale up untuk kemudian meminjam bank gitu. Jadi iya pernah ya? Pernah ya. Jadi dari proses bikin buku pertama, kemudian buku kedua dan ketiga dan seterusnya ternyata laku gitu ya, progresnya bagus gitu. Ternyata justru dari distribusi ini, dari solusi ini melihat peluang ini bagus gitu ke depan kalau misalnya diberi modal gitu untuk nyetak lebih banyak buku gitu. Jadi sebelum ke bank itu, kalau bank kita juga belum punya aset dan lain sebagainya gitu kan. Agak sulit regulasinya di situ. Tapi dari distribusi ini, dari solusi ini juga bantu pakai solusi finance waktu itu. Ada namanya solusi finance di mana membantu penerbitnya untuk mencetak buku supaya distribusinya juga dapat produk banyak gitu untuk didistribusikan. Itu bentuknya uang atau cetak jadi semacam dana untuk nyetak, tapi tidak diberikan dalam bentuk cash gitu, dalam bentuk uang. Tinggal nanti dicetakkan di percetakan gitu, dan kemudian yang bayar dipotong dari tagihan nanti. Oh gitu. Langsung ada. Jadi manajemen. Jadi gitu. Mau nyetak buku A gitu misalnya, masukin aja ke percetakan, nggak usah bayar. Ada yang bayar bayarnya finance. Nanti yang bayar solusi finance. Kita dipotong dari penjualannya. Nah, jadi dipotong dari hasil penjualan buku ini. Oke. Itu sangat membantu sekali. Sangat sekali. Dan kalau kemudian pengen berkembang selanjutnya, pada akhirnya memang banyak yang mampu akhirnya untuk bikin percetakan. Nah, tapi kalau di Siramedia sendiri, kami dari awal sampai usia kami 13 tahun ini, kita memang tidak tertarik untuk bikin percetakan. Kalau mesin cetak. Kalau penerbit lain kan biasanya kan beli udah mampu nih beli mesin cetak gitu. Sebelum lanjut, saya mau jelasin ke teman-teman juga. Jadi
banyak orang itu nggak ngerti ya atau kurang paham. Kadang mengacaukan gitu bahwa penerbitan itu percetakan atau sebaliknya percetakan itu penerbitan. Jadi itu bukan. Itu dua bisnis yang berbeda sama sekali. Walaupun ada dalam satu alur bisnis gitu. Karena percetakan itu tugasnya nyetak, ya dia bisa nyetak apa saja, nyetak kalender gitu, macam-macam termasuk salah satunya nyetak buku dan menerbitkan buku ya membuat buku, mencari penulis, mencari editor, mencari layouter, lalu ngajuin ISBN, kemudian masukin bukunya ke percetakan. Nah memang benar rata-rata kalau penerbit sudah sukses itu punya mesin cetak sendiri, lini bisnis percetakan sendiri. Tapi Sira nggak mau ya? Enggak, saya nggak mau ribet dengan tintanya habis dan lain sebagainya gitu. Mau fokus saja fokusnya di creating kontennya gitu, bukan iya. di teknis mencetaknya gitu. Karena kalau saya mungkin bikin percetakan sendiri gitu, jadi malah nggak fokus, jadi nggak fokus karena harus bergulat dengan hal-hal teknis gitu ya, mesinnya rusak dan lain sebagainya gitu. Lebih baik sih kita fokus di creating kontennya, percetakan. Ya walaupun memang kalau nyetak sendiri mungkin jauh lebih sedikit lebih murah, tidak terlalu jauh, sedikit lebih murah Tapi akan ada keribetan yang lain yang harus diurusi. Ya betul. Saya setuju. Karena banyak kawan penerbit juga yang ketika punya percetakan lama-lama juga dijual juga mesin cetaknya kan. Iya. Karena itu juga, dua bisnis yang berbeda, betul. Pernah nggak mengalami apa ya? Ya namanya bisnis pasti karena mengalami kerugian pasti udah pernah. Tapi kerugian itu sampai bikin aduh ini kok berat banget sih gitu. Selama 13 tahun ini. Ya namanya bisnis pasti up and down gitu ya. Omset juga pasti ada fluktuasinya naik turun gitu. Tapi kalau misalnya sampai yang sangat bikin down banget itu sih kalau misalnya kita bikin buku tapi kemudian daya serapnya tuh di pasar itu atau penjualannya itu jauh dari ekspektasi kita gitu. Padahal kita udah expect atas buku ini bakalan begini-begini kan, makan kemudian kita cetaknya berani banyak dan seterusnya gitu kan. Cetak 5.000 gitu. Cetak banyak gitu. Habis itu ternyata nggak terlalu terserap di toko gitu kan, atau bahkan beberapa buku ditolak sama toko gitu. Ada, itu bikin sedih sih kalau kita bikin. Dan udah terlanjur dicetak. Kalau zaman dulu kan langsung berani cetak aja. Langsung berani cetak ya. Kalau sekarang kan harus bikin dummy dulu, ditawarin aman gitu kan. Kalau dulu kan biasanya langsung cetak dan kemudian ternyata ditolak toko. Pernah juga berarti? Iya pernah lah. Bikin buku yang pada akhirnya jadi ngendon di gudang gitu. Buku Mojo itu pernah punya masalah ya Mas Jaya. Kalau nggak salah kumpulan tulisan untuk pembaca untuk mendukung Jokowi seluruh dunia. Itu kumpulan tulisan dari Mojo dibukukan pakai judulnya Iqbal itu. Nah, itu udah terlanjur dicetak. Ya, udah terlanjur dicetak. Itu buku pertamanya juga kalau nggak salah ya. Kayaknya kalau nggak buku pertama buku kedua. Oke. Oh, hampir dicetak, hampir dicetak, daminya diajuin, untungnya itu diajuin dulu daminya. Itu prosesnya sampai 3 bulan. Bolak-balik kita koreksi. Iya. Karena toko punya kebijakan sendiri gitu kan. Misalnya tidak mau berorientasi ke satu kubu tertentu dan seterusnya, atau main aman supaya tidak ada resiko komplain gitu dari customer-nya. Iya. Tapi itu bikin sedih kalau kita sebagai penerbit yang terutama energi. Energi ngurusin ini harus disunting lagi, ini harus nah itu memang menghabiskan energi gitu. Itu buku-buku awal Mojo itu. Buku Mojo maksudnya. Mojok ya. Gitu ya. Ya, jadi kalau Mas saya juga ngalami itu. Ngalamin. Jadi beberapa produk yang kami cetak pada akhirnya juga bisa ditolak toko juga gitu, walaupun saya kerja di distribusi bukunya gitu ya. Iya. Jadi kami nggak bisa terlalu jauh mengintervensi. Iya. Karena toko punya kebijakan sendiri. Gitu. Kebalikannya pernah nggak? Misalnya ini kayaknya dicetak 2.000 saja gitu, tapi ternyata meledak gitu. Iya pernah. Jadi di luar ekspektasi kita gitu ya, bahkan kita belum dapat laporan penjualannya dari distributor tuh
Sudah berani dicetak ulang gitu loh. Ternyata memang serapannya setinggi itu gitu di pasar gitu. Banyak juga buku yang seperti, tapi kan itu yang menggembirakan ya, artinya ternyata apa yang kita produksi gitu ya dalam bentuk buku ini bisa diterima oleh pembacanya gitu. Banyak juga sih yang pada akhirnya kemudian dicetak ulang gitu. Mas, dalam waktu 13 tahun, Shira kantornya gede banget. Enggak juga sih. Pegawai lumayan banyak gitu ya. Kekayaan melimpah. Gimana merefleksikan hidup yang 13 tahun dari seorang Cahyo Satria yang datang dari Cilacap jatuh. Datang dengan gaji honor ya 150.000, sekarang kayaknya mengeluarkan duit 150.000 itu ya sekali jalan lah itu, sekali pesen kopi bagi Mas Cahyo gitu. Jadi memang nggak ngerti ya, mungkin ini hal yang perlu disyukurin aja sih nih bagi saya, karena yang dilakukan sebenarnya nggak terlalu luar biasa juga. Saya cuma belajar banyak hal gitu, kemudian saya mencoba memanfaatkan apa yang saya ketahui dan seterusnya. Dan ternyata bisa menghasilkan gitu. Dan ini juga mungkin semacam ya blessing in disguise gitu ya, dari ya anugerah aja gitu, dapat pekerjaan saya memang suka dan masuk di saat yang tepat ya. Nah, masuk di saat yang tepat. Iya, mungkin kalau kan? Saya lebih awal dulu mainan buku di masa-masa BG yang sulit itu bisa jadi bagian dari era itu gitu. Cuman kan tidak semua penerbit yang lahir lebih dulu itu kemudian sulit gitu. Ada juga yang survive sampai sekarang, bahkan lebih hebat, melewati masa-masa itu karena mereka cepat beradaptasi. Dari yang kebiasaannya biasa nyetak dapat uang dengan BG itu, kemudian mereka beralih ke konsinyasi dan mereka cepat beradaptasi gitu. Pada akhirnya sampai sekarang juga masih hebat gitu, masih survive juga. Oke. Gitu. Babak akhir nih, dunia bisnis buku tetap saja kena pandemi. Gimana tuh? Semuanya kena ya. Ya semua, termasuk bisnis buku. Pandemi ini memang hal yang tidak diprediksi ya. Jadi datang tanpa aba-aba, kemudian semuanya terhenti gitu, bisa dibilang begitu. Kalau saya melihat ini memang jadi problem tersendiri sih, karena memang krisis yang timbul hari ini itu tidak hanya dari sisi ekonominya saja, tapi ada krisis di bidang kesehatannya juga. Jadi memulihkannya juga tidak semudah ketika misalnya krisis di tahun-tahun sebelumnya yang dibeli treatment ala ekonomi gitu selesai gitu kan. Karena saya potong, pas Mas Cahyo masuk itu kan 2007 ya, 2008 pas krisis juga sebetulnya. Tapi kita dunia buku nggak ada masalah gitu ya waktu itu. Dan waktu itu baik-baik saja. Dan waktu itu diatasi juga dengan pada akhirnya bangkit gitu kan, perekonomian bangkit. Nah, krisis hari ini agak spesial karena kita nggak tahu endingnya kapan, bakalan pulihnya kapan gitu, bentuk kurvanya akan seperti apa dan seterusnya. Semuanya masih berupa prediksi gitu ya. Itu lebih menyulitkan bagi pebisnis untuk bergerak gitu, untuk mengambil keputusan. Jadi decision makingnya lebih ribet lagi karena mau tetap gas, kita belum tahu nih endingnya kapan. Jangan-jangan bensin kita habis duluan nih. Bensinnya habis gitu kan. Atau kita mau berhenti, otomatis ya hasilnya udah pasti kita stuck atau bahkan ya berhenti itu karena kita memutuskan untuk berhenti gitu. Kalau kita jalan ada dua kemungkinan, bisa sampai tujuan atau gagal. Atau gagal. Kalau kita memutuskan untuk berhenti ya hasilnya cuma satu, ya pasti kita berhenti di situ gitu. Nah, saya melihat dari apa yang kemudian terjadi hari ini di masa pandemi ini,
Memang bahayanya ada, bahayanya itu ada, resikonya itu besar gitu. Cuman kalau saya berfokus pada hal-hal yang menakutkannya saja, pada resiko-resikonya saja, pada hal yang menakutkan saja, saya pada akhirnya nggak bergerak gitu. Saya emang sempat berhenti, Siramida sempat berhenti 1 bulan full, nggak nyetak sama sekali gitu. Iya, sambil wait and see ya. Wait and see dulu gitu kan, sambil merenung ini tabungan sampai kapan gitu. Ini apa sih kok tiba-tiba omset anjlok nih? Ini Tuhan lagi bercanda ini. Gitu. Iya, sambil refleksi gitu. 1 bulan full di April itu kita nggak berproduksi sama sekali gitu kan, sambil menghitung kekuatan yang bisa kita lakukan bisa sejauh mana gitu. Tapi kalau saya kemudian melihat lagi gitu dari sisi yang berbeda gitu, mungkin kebutuhannya nggak hilang gitu, atau pembaca masih pengen beli buku juga gitu. Pasti, apalagi di rumah gitu kan. Jadi kebutuhannya yang nggak hilang, yang hilang adalah komunikasi sosial yang langsung gitu kan, karena ada physical distancing dan lain sebagainya. Jangan-jangan kebutuhan membacanya nggak hilang gitu. Nggak hilang. Cuman kita perlu mendekatkan diri ke pembaca dengan metode tidak langsung bertemu face to face seperti halnya di toko. Kan kalau misalnya pandemi datang, tokonya tutup, mallnya tutup, kemudian jelas buku nggak laku, PSBB nggak boleh keluar kemana-kemana. Itu memang jadi hilang kan omsetnya kan. Kalau lewat toko buku, offline gitu kan. Mungkin ini kebutuhannya nggak hilang. Nyatanya kebetulan saya kelola toko online juga. Solusibuku.com itu omsetnya bisa naik 200%, 300% dari omset reguler ketika ada pandemi gitu ya. Nah, sampai sekarang trafiknya terus tumbuh, terus naik gitu. Jadi luar biasa. Jadi memang saya melihat tidak hilang kebutuhannya, mungkin metode belinya yang berbeda dan bergeser gitu. Maka kemudian setelah April kita mandek sama sekali, Mei, Juni, Juli ini kita udah mulai produksi lagi dengan beberapa perhitungan yang lebih detail tentunya, misalnya pemilihan tema, oplah cetaknya tidak harga juga sebanyak dulu, penentuan harga atau pricingnya kita pertimbangkan benar gitu. Nah, tapi kita jalan lagi di Mas saya ya. Kalau saya lihat data dari, kebetulan saya punya dengan beberapa teman kan punya penerbitan buku Mojo, punya ya toko online jualan buku Mojo Store gitu. Kalau saya perhatikan angka-angkanya, memang ada sempat peningkatan melonjak ya. Tinggi sekali di Maret April tuh. Karena ada pergeseran perilaku, begitu toko buku tutup, mall tutup, toko buku tutup, orang masih pengen nih baca buku. Betul. Yang awalnya beli langsung ke toko buku, mau nggak mau pindah ke toko buku online. Nah, dari situ omset bagus. Iya, signifikan ya. Iya, tapi mulai decline akhir Juni sampai pertengahan Juli ini sekarang ketika video ini dibuat sudah terjadi penurunan dibandingkan gitu. Di awal-awal pandemi gitu. Iya, kok Mas Sayo masih bisa naik gitu. Pakai japa-japi apa? Itu rata-rata loh. Saya kemarin ketemu salah satu reseller terbesar ya di Jogja, Warung Sastra misalnya. Memang pembelian sih rata-rata harian tetap Mas. Misalnya cuman 100 lebih turun dibandingkan yang misalnya ada 100 transaksi nih per hari gitu. Tetapi yang 100 transaksi per hari yang rata-rata orang tuh beli 2 buku, 3 buku, tiba-tiba tinggal belinya itu hanya 1 buku gitu. Basket size-nya mengecil gitu. Basket size-nya mengecil. Betul. Ya mungkin itu bisa terjadi juga di mungkin juga itu bukan kondisi global semua toko buku online gitu ya. Yang solusibuku.com alami dan seterusnya. Bisa jadi di toko buku online yang lain sudah mulai agak turun dan lain sebagainya. Tapi kalau saya melihat dari sisi jualan online di Solusi Buku itu sendiri, karena memang di bulan-bulan terakhir ini masa-masa panennya
Solusi Buku gitu di mana memang bulan Juli semester kedua lah, Juli, Agustus dan seterusnya sampai Desember itu momen terbaik kami untuk berjualan buku. Karena mungkin itu sejak dulu. Emang selalu gitu trennya ya. begitu. Maka kalau saya mentargetkan ke kawan-kawan di Solusi Buku semester 2 ini targetnya tinggi sekali karena memang biasanya di semester kedua di tahun-tahun sebelumnya emang tinggi banget gitu. Saya baru tahu ini. Jadi memang gitu ya. Semester itu 2 semester, selalu semester kedua itu selalu tren yang kita amati begitu. Karena di situ misalnya kita bulan Juli nih. Kita nggak ngomongin ada pandemi atau ada pandemi gitu ya. Toko buku normal lah ya. Kondisi normal nih. Toko buku omsetnya paling tinggi bulan ini harusnya. Kenapa? Karena ada yang namanya tahun ajaran baru, TAB. Orang-orang masuk sekolah, beli buku mahasiswa juga. Mahasiswa udah masuk. Nah, ini kan lagi ada pandemi ini memang nih. Tokonya sekolahnya belum masuk normal kayak biasanya walaupun sudah masuk tapi pakai online dan seterusnya. Tapi kebutuhan bukunya masih ada. Kalau dulu kenapa omset toko buku reguler itu bisa tinggi di bulan-bulan seperti ini karena memang tingkat kunjungan tokonya itu naik signifikan, naik drastis. Banyak terjadi impulse buying dari misalnya anterin buku anak ke toko buku, nyari buku pelajaran, ibunya beli buku masakan atau beli buku novel dan lain kalau sebagainya. Di toko ada buku impulse gitu buyingnya sih, ya. Jadi memang peak seasonnya di bulan-bulan ini. Nah di online juga yang dialami oleh Solusi Buku sendiri memang trennya hampir mirip walaupun tidak se ekstrim ketika kunjungan di toko buku offline yang tanpa ada pandemi gitu ya. Itu memang signifikan sekali sih. Tapi di online juga masih. Emang perilaku toko buku beda banget ya. Betul. Perilaku toko buku di toko buku offline itu seperti kata Mas Cahyo. Kalau saya amati gitu, baik datanya juga gitu ya. Itu ibu-ibu yang mengantar anaknya pergi ke toko buku mau nggak mau mengantar kan, orang tua kan, mengantar anaknya mau beli buku pelajaran di toko karena buku. nggak mungkin juga anaknya digosen ke toko buku gitu kan. Mau beli ke toko beli di toko buku, anaknya milih buku pelajaran. Ibunya mau nggak mau lihat buku apalah, buku novel yang ringan kayak atau buku agama, buku memasak. Bapaknya juga belanja gitu. Akhirnya yang belanja awalnya harusnya cuma 1 orang anak itu, mau nggak mau akhirnya 3 orang belanja. Nah di online agak beda behavior itu. Agak beda dan agak sama ternyata. Agak sama juga. Karena kalau yang check out di toko online gitu ya, kan ibu-ibunya juga sebenarnya. Anaknya enggak ya? Anak kalau itu masih SD dan masih kecil-kecil ibu-ibunya juga. Jadi agak beda karena tidak langsung terpapar kalau misalnya toko buku offline kan ya ada buku kering nih gitu lah, langsung gitu kan direct dia langsung bisa beli. Tapi kalau tapi bapaknya nggak ikut check out. Tapi bapaknya nggak ikut check out karena bedanya di situ. Beda kan, HP. Beda HP, bapaknya nggak ngurusin itu. Dia lagi nyari sepeda. Ibunya nyari ini, bapaknya nyari part sepeda gitu. Kalau di toko offline biasanya dia sangat signifikan sekali sih kenaikan di bulan-bulan di tahun ajaran baru gitu. Walaupun karena misalnya toko buku yang lain tidak memainkan tema-tema yang seperti itu, ya mungkin beda ininya lagi. Itu di toko online-nya Solusi atau di buku-buku produksi Solusi juga mengalami peningkatan? Karena itu 2 hal yang berbeda. Mas Cahyo punya penerbit Solusi, sekaligus punya toko buku online, tapi kan tidak hanya menjual buku-buku terbitan Solusi. Iya benar. Itu dua-duanya yang lagi naik tuh, tren dua-duanya naik. Iya naik. Kebetulan juga kalau yang kayak begitu biasanya dipengaruhi juga oleh munculnya produk-produk bestseller di bulan itu. Jadi penerbit juga sebenarnya nih kalau kita buka sedikit strateginya penerbit yang orientasinya ke toko buku reguler gitu ya, itu mereka akan ngebut cetak buku di masa-masa sebelum TAB. Jadi ketika karena TAB itu bukunya tadi udah di toko gitu. Karena ada ibu yang terpaksa mengantar. Begitu juga kalau penerbit yang lain di luar Solusi juga hampir mirip sih. Waduh, ini buku-buku bestseller dimunculkan di bulan-bulan ini. Misalnya. Ini ilmu baru ini. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti betul ini. Saya nggak ngerti betul kalau ini. Padahal kita sering ngobrolin ini di pas ngopi. Gitu. Ya kalau yang ini belum diobrolin.
Jadi begitu strateginya. Naik ya? Jadi buku-buku bestseller juga muncul di bulan-bulan ini nih. Gitu kan. iya. Ada misalnya dari penerbit sebut saja Gagas Media gitu atau Gramedia dan lain sebagainya. Biasanya bulan-bulan kemarin tuh supaya munculin nanti tuh. ngikut ya. Nanti ngikut tren beli. Dan ternyata perilaku berbelanja di online agak ngikut mirip, walaupun tadi itu bapaknya udah beda karena HP-nya beda. Iya. Iya. Agak mirip. Ke depan prediksinya gimana? Terakhir nih. Dalam bisnis buku Di perbukuan ya. ya. Di perbukuan gini, menurut saya itu ini penerbit sekarang jadi unpredictable tuh menurut saya banyak penerbit yang memang pada akhirnya bikin kebijakannya beda-beda. Misalnya Siramedia dengan kebijakan sekarang tetap produksi tapi oplahnya yang disesuaikan, tema-temanya yang disesuaikan, pricingnya dan seterusnya. Ada penerbit yang memang sampai hari ini masih belum jalan lagi gitu. Nggak mau ambil resiko resiko. gitu kan. Jadi karyawan di percetakannya kalau mereka punya percetakan diberhentikan dulu, redaksinya juga diberhentikan dan seterusnya. Benar-benar stop produksi, hanya mengoptimalkan produk yang masih tersedia, buku-buku yang masih ada gitu. Jadi kalau sebenarnya kan ini industri bersama ya, kalau ini perbukuan dilihat sebagai industrinya gitu. Itu kan sebenarnya sangat bergantung dengan bagaimana sebenarnya para penerbit ini beraksi gitu. Ya. Kalau misalnya nih kita ngomong perbukuan nanti bakalan naik atau bagus gitu kan. Toko buku misalnya punya optimisme itu. Tapi kalau kemudian penerbitnya tidak supply atau tidak ngirim buku nih dan nerbitin buku ke toko buku baru, kan gitu. Jadi beda lagi urusannya. Betul. Gitu. Nah sekarang ini masing-masing penerbit, masing-masing stakeholder yang ada di industri perbukuan dan seterusnya itu memang belum ada nih semacam kayak obrolan yang bakalan memprediksi ini bakalan kayak gimana, terus pada akhirnya akan dibawa kemana nih industri buku ke depan gitu. Jadi menurut saya tergantung bagaimana kemudian penerbit ini akan bergerak sih. Masing-masing seakan-akan pakai strategi beda-beda. Iya. Jadi kalau misalnya nih ke depan penerbit sudah mulai berani mencetak dengan skala yang mungkin lebih kecil gitu dan seterusnya, saya yakin industri bukunya masih akan tetap tumbuh. Saya yakin itu. Nah masalahnya sekarang adalah penerbitnya sendiri belum tentu mau nyetak buku lagi hari ini karena cash flow-nya jadi hilang sekian persen karena toko buku yang sudah offline ya yang sangat turun dan omset itu belum kembali karena masih ada faktor-faktor di luar sana yang membuat toko buku belum kembali omsetnya, hingga akhirnya produksinya juga pasti akan terhambat. Nah, tapi kalau kemudian penerbit-penerbit ini tetap bergerak, saya yakin saya punya keoptimisan di mana harusnya sih bisa nih survive gitu nih teman-teman. Setidaknya kurangi volumenya nggak apa-apa deh, yang penting gerak gitu ya. Iya, menurut saya harusnya bisa nggak ngerti ya, mungkin penerbit juga punya pertimbangan sendiri. R&D yang berbeda gitu riset dan developmentnya mungkin nggak seperti yang saya dan tim lakukan gitu. Tapi sebenarnya saya tuh kadang-kadang melihat naskah atau buku yang bakalan jadi itu udah ada kayak yang ini sih berani sih 2000 aja deh kayak biasanya gitu. Itu sih berani. Bahkan kalau ini nggak usah dulu terlalu beresiko gitu. Atau kita pre-salekan dulu nih misalnya. Jadi berapapun nanti yang ikutan pre-order gitu baru kita cetak sesuai kebutuhan. Sebenarnya kalau kita mau berpikir agak nggak usah ngomongin out of the box. Saya lagi hilangin boxnya aja deh, nggak usah mikir pakai box bukan gitu ya. Dibuat aja tuh metodenya, kita tetap berproduksi, meminimalisir resiko, kita buka pre-order lebih dulu. Jadi di mana kemudian kira-kira serapan pasar berapa, kita cetak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tapi itu nggak bisa sendiri. Nah, iya kan? Betul. Ya, nggak bisa sendiri. Kalau hanya penerbit tertentu yang melakukan itu ya nggak bisa. Karena buku baru itu tetap oli ya. Jadi semacam stimulan orang untuk kemudian membeli buku-buku yang lama. Oke.
banyak banget ini tadi saya dapat. Kalau diterusin sampai besok nggak selesai nih. Ya ada beberapa hal yang saya bahkan belum tahu walaupun lama berkecimpung dalam dunia buku. Tapi ya wajar karena saya kan penulis. Saya introvert juga kadang-kadang. Mas saya penerbit padahal kita lagi ngomongin penerbitan. Tapi begini intinya. Kita sering tuh mendengar slogan Indonesia minat bacanya rendah dan lain sebagainya. Tapi kita dari pihak penerbit itu sebetulnya agak nggak mengakui itu ya. Karena dilihat dari buku yang terserap dan lain sebagainya. Nah, dan satu bidang yang strategis gitu ya, itu mestinya memang didukung oleh dua hal. Yang satu industri dan yang kedua adalah aturan atau regulasi dari pemerintah gitu. Kalau industrinya jalan, regulasinya ramah, tentu bagus, ya kan? Buku di Indonesia itu saya kira akan tidak mempunyai banyak masalah kalau kemudian regulasi dari pemerintah itu mudah gitu ya, dan kemudian industrinya jalan. Dan sebetulnya industrinya cukup berjalan ya Mas Cahyo ya, cukup berjalan. Ya cuma sekarang kita lagi menghadapi pandemi seperti ini. Saya juga nggak tahu apa intervensi regulasi dari pemerintah untuk industri buku. Ya kita juga nggak bisa menuntut banyak. Kita tahu bahwa pemerintah juga bingung, banyak beban gitu ya. Nanti satu sektor diurus, yang lain nggak diurus. Wah pasti ya ini teman-teman yang dari musisi, dari film, semua lagi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi intinya saya setuju dengan Mas Cahyo, kalau para penerbit itu kompak ya, tetap ngeluarin buku deh walaupun nggak banyak gitu ya. Baik volumenya yang dikurangin, oplahnya yang dikurangin, maupun jumlah bukunya yang awalnya nerbitin sebulan 10, kurangin jadi 5 atau 4, tapi setidaknya tetap menerbitkan buku. Keep going. Ya itu akan membantu industri buku tetap akan bergerak dengan baik. Syukur kalau daya beli masyarakat itu tidak terlalu terpukul. Gitu kan? Oke, gitu saya kira teman-teman. Terima kasih banget Mas Cahyo, terus traktir kami. Siap. Oke, sampai ketemu lagi dengan teman yang asik lagi. Terima kasih.